Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum mengandung doa keselamatan. Yang kedua, warahmatullah mengandung rahmat dari Allah. Yang ketiga, wabarakatuh mengandung berkah dari Allah. Naimi telui malak da disapa di lino. Isapa i asalama kenge. Isapa i pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, isapa toi barakakna fung Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Riyadus Salihin karangan Imam An-Nawawi, kalau ada orang beri salam assalamualaikum dijawab waalaikumsalam apalanna 10. Nade ko angka tomak beri salam assalamualaikum warahmatullah dijawab waalaikumsalam warahmatullah di apalanna 20. Kalau ada orang beri salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab dengan lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka pahalanya 30. Bapak Ibu, Pak Bu, saya yakin dan percaya kita semuanya ingin mendapatkan pahala yang banyak. Saya ulang sekali lagi, Pak Kolingi Femang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya, insyaAllah panjang umur taatnya. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya yang Allah titipkan kepadanya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya yang masih ada utang cicilannya, insyaAllah mudah-mudahan lunas. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya yang belum dapat jodoh, baik anak dara maupun kaloloh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh terbaiknya. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Ibu bapak, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan Pak Lurah Rijab itu, yang kami hormati Imam dan Pegawai Syarah Masjid At-Tamrin, Bapak Ketua Pembangunan Masjid At-Tamrin, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat,
Ketua Majelis Taklim Masjid At-Tamrin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabar tak semua Bapak Ibu di sisi mana muki? Alhamdulillah. Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Anak sehat Ibu? Alhamdulillah. Suami sehat Ibu? Alhamdulillah. Cicilan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu puji syukur maharaja di fung Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang mulia ini engkau kimada pungar di masjid na fung Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah merupakan wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ta'zimul maulidi, mengagung-agungkan maulid, wa ittikhaduhu mausiman, dilaksanakan rutin tiap tahun. Sempat mungkin 2 tahun yang lalu kita tidak bermaulid karena ada Mr. Corona atau ombak Covid. Alhamdulillah tahun ini kita meriahkan kembali maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaf'alu ba'dun nas, dilaksanakan oleh sebahagian manusia. Lahu ajrun azim, baginya mendapatkan pahala yang sangat besar. Ibu-ibu yang tadi malam yang mungkin sudah mempersiapkan teloknya, yang memasak sokoknya, insyaallah ibu-ibu semuanya sudah mendapatkan pahala yang besar. Amin. Bapak-bapak mungkin bukan dia yang masak telurnya. Pak. Taneto di nasu telur tak? Oh taneto, alhamdulillah. Mungkin bukan dia yang masak sokoknya, tapi mungkin bapak-bapak berpartisipasi untuk mengangkat burak-buraknya ini Bapak Ibu. InsyaAllah juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Amin. InsyaAllah. Ustaz, apa hukumnya bermaulid? Menurut Imam As-Suyuti, boleh bermaulid, yang penting tapakang ke UAL 5 sewa-sewa. Yang mana itu? Yang pertama, boleh bermaulid, yang penting dengan syarat ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah dendre puri tangkalinga pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Hikmah Latif, yang kebetulan qari'ah tadi adalah pendamping hidupnya Pak Ustaz, alias istriku tercinta. Alhamdulillah. Tadi ditulis di situ hikmah maulid dibawakan. Saya bukan saja saya bawa hikmah maulid, tapi saya langsung bawa hikmah daripada ke sini. Alhamdulillah. Yang kedua, boleh bermaulid, yang penting di dalamnya ada sirah nabawiyah. Ada kisah yang diceritakan tentang kehidupan Rasulullah. Yang ketiga, boleh bermaulid, yang penting ada hikmah maulid alias penceramah. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, ini giliran saya yang ketiga, pembawa hikmah maulid. Kalau saya mau bawakan hikmah maulid ini insyaallah sampai jam 10, jam 11 baru selesai insyaallah. Bisa? Serius Ki? Adik-adik bisa Ji? Ibu-ibu boleh Ji? Onroni di sunaiya. Allahu Akbar. Yang keempat, boleh bermaulid, yang penting ada hubungan silaturahmi.
Dan yang kita mau datang di sini Bapak Ibu tidak lain tidak bukan kita ingin mempererat hubungan silaturahmi kita. Betul apa tidak? Dan yang kelima boleh bermaulid, yang penting ada makan. Ada makan-makan. Nah, dari mana Yolota? Betul. Yang kemana nih Yolota tuh? Ada nih? Alhamdulillah. Bahkan ada panitia masjid supaya lebih meriah. Mudah-mudahan tahun depan dilaksanakan. Dipertandingkan itu. Dipertandingkan buraknya. Dipertandingkan itu pantai-pantainya Bapak Ibu. Ya. Siapa panitia Ustaz? Panitia adalah penilai yang menceramah. Nah parisami, kalau ada pantainya besar, mega isakna, angkatoni manukna, angkatoni sokokna, angkatoni palakokna, angkatoni telok itikna, bagus isinya, besar pantainya, insyaallah. Kalau saya yang menilai juara 1. Tapi ingat kita wana pacaramai. Insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sallallahu. Masya Allah. Bapak-bapaknya, laki-lakinya jangan mau dikalah. Jangan mempermalukan sesama laki-laki. Oke, siap? Abata son. Masya Allah. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Guru kami beberapa waktu yang lalu mengijazahkan salawat ini. Namanya salawat Jibril. Maka dia dari guru ta, barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, dikeluarkan dari segala masalah, dikelarkan dari segala urusannya, maka perbanyak baca salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu mungkin keluar dari rumahnya masuki boleh bolata. Jangan khawatir, jangan ragu, nariko engke taita pak polisi lagi sweeping. Baca salawat ini. Pedek micawa taita pos polisi bapak ibu pedek gesoi. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Makin mendekati pos polisi kita lihat kalau bisa nyanyi-nyanyikan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas di depannya Pak Polisi, ajak juga Pak Polisi salawat. Sallallahu ala. Yakin dan percaya Bapak Ibu, salamat itu. Insyaallah. Yang penting lengkap surat dan simta. Insyaallah. Melotong lolos.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu, angka mana tu penghuluna? Ada penghulunya. Penghulu dari semua masjid yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu adalah Masjidil Haram. Makanya kalau orang salat di Masjidil Haram, 1 rakaat orang salat di Masjidil Haram pahalanya melebihi 100.000 rakaat di luar daripada Masjidil Haram. Bayangkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya insyaAllah dapat kesempatan untuk berziarah baik haji dan umrah. Amin. Penghulu dari semua air yang ada di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Makanya kalau kita minum air Zam-Zam ada doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ulangi gare, abata Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kenapa doa buka puasa? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu ilman nafi'ah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang berberkah. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal ibadah yang kau terima. Yang mana lagi penghulu? Semua batu yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu, penghulunya adalah batu nisan. Bukan. Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Penghulu dari semua hari, dari 7 hari itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ada 1 hari yang sangat utama, yaitu hari Jumat. Semua bulan ada penghulunya. Dari 12 bulan itu ada 1 bulan yang sangat mulia istimewa, yaitu disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. InsyaAllah kurang lebih 5 bulan lagi bulan Ramadan akan datang. Tanggal 23 bulan 3 2023. InsyaAllah. Bagus tanggalnya. Tanggal 23 bulan 3 2023. Semua Nabi dan Rasul ada penghulunya. Dari 124.000 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, diseleksi menjadi 313 Nabi. Dari 313 Nabi Bapak Ibu diseleksi lagi menjadi 25 Nabi pilihan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 Nabi yang dipilih oleh Allah, diseleksi lagi ada 5 Nabi dan Rasul. Disebut dengan Ulil Azmi. Disingkat dengan Nimim. Nuh, Isa, Musa, siapa lagi? Ibrahim, siapa lagi? Muhammad. Adik-adik, halo, adik-adik. Apa tadi singkatannya Nimim? Pertama, Nuh. Yang kedua, Isa. Yang ketiga, Musa. Yang keempat, Ibrahim. Yang kelima, Macha. Alhamdulillah. Adik-adik, nanti kalau saya ceramah, perhatikan baik ceramahku. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Alhamdulillah. Makanya saya minta tadi tidak usah saya di atas podium Bapak Ibu. Nah sebab bicu pacar namai kesi. Kalau saya nanti di atas mimbar, ulukku mipita. Ya, makanya saya minta di bawah saja. Dan yang kedua supaya juga mudah dikontrol adik-adik. Adik-adik. Semangat tuh apa nasa ngisi bawaan nama cat mah. Allahu Akbar. Dari 5 tadi Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah, yang banyak ujian dari Allah,
Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Ada satu nabi yang sangat dipilih oleh Allah. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa kita suruh anak tak datang bermaulid? Supaya dia juga kenal siapa itu Nabi Muhammad. Kebiasa Pak Loka maulid. Ya, ada anak-anak saya tanya, adik-adik, siapa juara satunya Akademi Indosiar pertama? Serentak semuanya. Lesti. Siapa juara duanya Akademi Indosiar? Epi Masamba. Siapa juara tiganya Akademi Indosiar? Serentak. Ical Majene. Saya bilang, siapa namanya paman Rasulullah yang dibunuh oleh Wahsy budak? Siapa kira-kira? Weh, macam ini nak Siapa tadi nak? Hamzah. Macam, pintar. Ya, dibunuh oleh budak yang bernamanya Wahsy, yang bernama Hamzah, pamannya Rasulullah. Pintar, alhamdulillah. Itulah tujuannya kita datang bermaulid. Supaya kenapa? Anak-anak tak juga kenal dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya. Intinya Bapak Ibu, ya Nabita, kalau kita mau ceritakan tentang sisi kehidupannya Nabi, mulai dari dia lahir sampai dia mati, Dena capu untuk bisa diceritakan tentang sisi kehidupannya. Jangankan 1 jam Bapak Ibu, apalagi 1 hari tidak akan bisa habis untuk menceritakan sisi keteladanan Rasulullah. Jangankan ketika Nabi lahir, Nabi saja sebelum lahir Bapak Ibu luar biasa. Mari sengeni alat biren dan Nabi tak. Nabi Adam. Itu Nabi Adam Bapak Ibu, manusia pertama. Ya. Bahkan ribuan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad, mari sengememeni Nabi tak. Nabi Adam ketika diusir oleh Allah keluar dari surga karena dosa-dosanya mau makan buah khuldi, dia minta Allah, doa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna, puang, saya ini adalah golongan orang-orang yang zalim. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni saya, kami, wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, dan kami menjadi orang-orang yang merugi. Dan setelah berdoa Nabi Adam beristighfar, milok dampak kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi Adam beristighfar, napa cioi asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutani pun Allah Ta'ala, wahai Adam, musa gairu Muhammad. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu siapa itu Muhammad. Ya Allah, saya belum kenal itu Muhammad. Ya Allah, saya belum pernah melihat langsung wajahnya Muhammad. Terima kasih Allah Ta'ala. Bagaimana caramu bisa tahu yang namanya Muhammad? Kenapa engkau bertawassul atas namanya? Makanya Nabi Adam, ya Rabb, wa nafakhta fi ruhi, ketika engkau meniupkan ruh terhadap jasadku, wa rafa'tu ra'si, dan ketika aku menengadahkan kepalaku di atas langit, witai puang asatta siwa asanna nabita, berdampingan tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Makanya Nabi Adam, saya yakin ya Allah, nama yang berdampingan dengan namamu adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat agung, dan semoga ketika aku menyebutkan namanya, bersalawat atasnya, bertawassul kepadanya, mudah-mudahan saya juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, mari sengememan. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, napuada memani Nabi Isa kepada umatnya Bani Israel.
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel. Ketika Isa anaknya Maryam mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini hanya diutus sebagai Rasul di tengah-tengah kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan membenarkan kitab yang telahnya sebelumnya datang yang berupa Taurat. Wa mubasysyiran bi Rasul, dan memberikan berita bahwa nanti akan datang seorang Rasul, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Sampai-sampai Pak Bu, ada orang menyewengkan ayat ini. Terjadilah ada orang mengaku sebagai Nabi terakhir, namanya Mirza Ghulam Ahmad, yang lahir di India. Tapi Mirza Ghulam Ahmad ini Bapak Ibu sudah meninggal. Tapi lagi-lagi tahun 2007 yang lalu ada juga orang mengaku-naku sebagai Nabi. Kenapa? Karena namanya katanya ada di Al-Quran Ahmad. Siapa itu? Ahmad Musaddiq. Orangnya dari orang Indonesia. Ya. Bahkan dia mengubah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, sehebat-hebatnya polisi Amerika, lebih hebat polisinya Indonesia. Kenapa? Polisinya Amerika hanya bisa menangkap teroris, polisinya Indonesia alhamdulillah bisa menangkap nabi palsu. Allahu Akbar. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Intinya. Kitab bermaulid ini Bapak Ibu ada semua itu simbol-simbolnya. Dek, kenapa kitab bermaulid ini harus telur? Kenapa kitab bermaulid harus sokok? Kenapa bermaulid harus ada yang namanya burak? Ya, ini semuanya ada simbolnya. Pertama, kenapa kita kalau bermaulid ada telur? Ada filosofinya ini Bapak Ibu. Tabe. Filosofinya ini telur, tabe. Pak Bo. Bundar. Filosofinya ini telur, dia tidak pernah di atas, dia tidak pernah juga di bawah. Dalam artian maka itu togie, kalau engkau menjadi manusia, usahakan janganlah engkau menjadi orang yang sombong. Apa yang mau disombongkan? Harta, kekayaan, jabatan, semuanya itu cuma sementara. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Lurah, Pak Ustaz, naborongi kah? Sifatnya ini telur juga, di luar dan di dalamnya halus. Di luar dan di dalamnya halus. Begitulah sifatnya Rasulullah. Di luarnya halus dan di dalamnya juga halus. Makanya Bapak Ibu, halo. Ya. Ingat, jangan pernah sombong. Apa yang mengeluarkan iblis dari surga? Karena dia memiliki sifat yang namanya sombong. Hati-hati. Apalagi kalau orang bermaulid. Yang kedua simbolnya adalah sokok. Kenapa harus sokok? Jadi sokok itu Bapak Ibu adalah simbol kedekatan. Yang artinya adalah kita ini sesama manusia harus memperbaiki hubungan silaturahmi. Jadi Bapak Ibu ekongka tauli supaya mauli nama bangka mopi, sombong mopi, berarti dapat dipastikan makurat-kurat telur itu. Perlu ditambah-tambah telur nah. Kalau ada orang Bapak Ibu pulang dari maulid, masih ada yang suka baku bom, masih ada yang suka mago, berarti dapat dipastikan makura-kura soko itu. Nih, insyaallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu.
ada 3 hal yang bisa memutus hubungan silaturahmi. Apa itu? Yang pertama adalah suka fitnah. Apa itu fitnah? Menceritakan sesuatu kepada orang kemudian tidak sesuai dengan faktanya. Itu namanya fitnah. Yang kedua yang bisa merusak hubungan silaturahmi adalah gosip. Apa itu gosip? Menceritakan kekurangan orang lain sesuai dengan faktanya. Tapi yang kata je makku ke bapak maka dari itu kada marigari ko caritai ko makku memang ni. Justru ko makku memang ni bapak ibu na dicerita tau itu namanya kalau dicerita tidak sesuai dengan faktanya itu namanya fitnah. Tapi tidak ada di sini ibu yang suka mak gosip deh. Tidak ada je bu. Tidak ada je deh. Alhamdulillah di sana je banyak. Iya. Allahu Akbar. Yang ketiga yang bisa merusak hubungan silaturahmi adalah apa? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Masya Allah. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa harus ada pohon pisang? Pohon pisang ini Bapak Ibu dari akarnya, batangnya, buahnya sampai daunnya semuanya itu bermanfaat. Dalam artian kita sebagai manusia, si kanjak-kanjakna rupa tahu nasan nabita khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya di tengah-tengah orang. Pak Bo, kan kadang-kadang begitu. Angka tahu Pak, tak ada pengak maraja, mati ni tapi tua mopi. Maksudnya Ustaz, mati ni tapi tua mopi. Ada orang mungkin Pak di sisi tak, metta ni matena. Contoh guru tak ambok dale, guru tak kali si dendreng. Metta ni matena Bapak Ibu, tampi sampai saat sekarang ini tuli tepu-tepu mopi asenna. Kenapa? Nasabah angka receh pura apa pola jadi lebok na linoy. Betul apa tidak? Tapi angka tahu Bapak Ibu, tuo mopi na mate. Tuo mopi, jangan salah paham Pak. Nih, angka tahu tuo mopi tapi mate. Siapa itu? Eko angkai dek gaga, mapadoca. Eko dek gagai, amangi kampungi. Masih hidup tapi keberadaannya tidak dianggap. Kalau datang kue dek gaga, maka angka si anu dek gaga, maroca si gagai. Apa angkai? Wayazubillah. Padahal tua mopi roh. La ilaha illallah. Ayo pada mati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, momen Maulid ini Bapak Ibu apa yang bisa kita ambil? Yang kedua adalah kita ingin kembali memakmurkan masjidnya Allah. Alhamdulillah ini masjid Bapak Ibu luar biasa sementara pembangunan. Alhamdulillah Pak Bu. Ingat Pak Bu, mohon maaf. Nanti di yaumil akhir ada 3 permintaannya masjid sama Allah. Aga perjuangan nama masjid pertama. Puang ajak kasih jolo tapatama ka akolalana surugata sebelum orang yang membangun masjid, yang memprakarsai masjid, yang mendanai masjid lebih dahulu masuk ke dalam syurga sebelum masjid At-Tamrin lebih dahulu masuk ke dalam syurga. Insya. Yang kedua, panadongan na masjid puang aja kasih jolo tapatama ka akolalana surugata sebelum imam. Mana Pak Imam tak? Pak Imam, pegawai syarah, panitia masjid lebih dahulu masuk ke dalam syurga sebelum masjid At-Tamrin lebih dahulu masuk ke dalam syurga. Insya. Mengurus masjid itu Bapak Ibu tidak gampang. Betul tidak? Bahkan Pak mohon maaf, ada panitia masjid tidak baku cocok sama Pak Imam. Ada Pak Imam tidak baku cocok dengan pokateknya. Ada pokatek tidak baku cocok dengan jamaahnya. Dia gak marocak masjid. Bahkan ada kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, panitia masjid yang lama tidak baku cocok dengan panitia masjid yang baru. Akhirnya apa? Buka masjid di depan masjid. Banyak begitu kejadian Bapak Ibu. Ada bahkan masjid satu daerah cuma 3 rumah perantara Bapak Ibu. Nasabak mage. Pengurus lama tidak bagus cocok dengan pengurus baru yang pada akhirnya Bapak Ibu pengurus yang lama buka masjid dekat masjid. Wa yauzubillah. Bayangkan Bapak Ibu. Yang namanya masjid sekarang Bapak Ibu luar biasa banyaknya nih. Belum cukup 1 kilo angka si masjid. Belum cukup 1 kilo angka si masjid. Belum cukup 1 kilo angka si masjid. Ustaz tidak senangnya banyak masjid. Senang.
Tapi jangan sampai lebih banyak masjidnya daripada jamaahnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau 5 waktu salat dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begini jumlah jamaahnya. Apa? Begini jumlah jamaahnya, wih alhamdulillah. Luar biasa, makmur masjid tak? Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Makanya adik-adik. Adik-adik. Kalau ada anak-anak tak ke masjid, jangan kilarangi. Kalau ada anak-anak tak ke masjid main-main, jangan kilarangi. Kalau ada anak-anak tak di masjid Bapak Ibu, mohon maaf, lari-lari, jangan mungkin kasih yang itu langsung kepiluk agak senai, docilina. Kenapa? Karena masa bermainnya, ditegur saja dengan baik-baik. Yang salah itu narik ko ang katumat cepi mak jenggo, lari-lari ko masjid. Babo. Kalau anak-anak yang diperkenalkan sama masjid, kadang-kadang juga ada orang tua, anak-anak mina suruh lo masjid, bampak ko, calo, cak. Pergi mereka sama bapaknya sama anak, ada kakaknya sama adiknya, sini mau dek, pikir masjid. Nah bilang itu adiknya, kenapa itu bapak sama mama kita terusnya supi masjid? Nah bilang adiknya itu, Miko bilang banyak-banyak umakan. Kalau banyak-banyak umakan cepat ki besar. Kalau cepat ki nanti besar, seperti ki bapak sama mama tidak ke masjid. Jadi anak-anak kita ini Bapak Ibu, Masya Allah, generasi masa depan insya Allah. Adik-adik, halo, siapa tadi yang hafal ayat yang dibacakan, surah yang dibacakan sama Ummi tadi, surah terakhir, surah Al-Fil? Sini ki nak, sini ki, sini ki. Ayo, sini ki. Dapat hadiah, sini ki. Ada yang lain yang bisa. Sini Mik nak. Bisa, sini Mik. Ayo sini Mik. Ayo, cepat. Masya Allah. Melo sin raja pacaramai. Tahun depan nakalalopo ni pacaramai. Siapa nama anak? Yunus. Masya Allah. Apa cita-cita anak? Pemain bola. Mantap. Pak Bo, dekatkan anak tak dengan agama. Virus yang paling berbahaya saat sekarang ini Bapak Ibu, selain virus corona di tengah-tengahnya anak tak, adalah virusnya apa? Virusnya HP. Pak Bo, bukankah virus itu Bapak Ibu, kalau ada anak tak di rumah, beke telu ni dioli, mau pada talinga, oh bedu. Sabak mage, oko yolona HP mak game. Betul tidak? Bahkan Bapak Ibu, ironisnya, ada beberapa waktu lalu di media sosial beredar, ada seorang anak yang di depan jenazah orang tuanya mati ni ambokna, mati ni tumatuanna. Apa dia lakukan? Dia nama ngaji, mak game yolona tumatuanna. Meninggal bapaknya. Ya Zubil. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu, insyaallah ada anak-anak kita di sini Bapak Ibu, Masjid At-Tamrin, seorang penghafal Quran, insyaallah profesinya polisi. Amin. Penghafal Quran seorang bupati. Amin. Seorang gubernur penghafal Quran. Amin. Seorang presiden penghafal Quran. Amin. Kan kadang-kadang kita Bapak Ibu, kayak disuruh anak tahu makapal, kadang-kadang itu pikirannya orang tua, maka aja dulu makapal anak, palingan nanti kerjamu menjadi iman ji, menjadi doja ji. Seharusnya pikiran tak ke depan itu Bapak Ibu. Ada seorang polisi penghafal Quran, ada seorang wali kota penghafal Quran, dan insya Allah ini nanti namanya orangnya Bapak Ibu, Yunus. Ada seorang pemain bola penghafal Quran, insya Allah. Kira-kira kalau jadi pemain bola ini cocoknya jadi insya Allah, mudah-mudahan. Cadangan dia. Insya Allah. Apa tadi surah dibawakan sama Ummi? Al-Fil. Coba bacakan surahnya. Pakai mic. Apa dia yang kelingai? Iya, coba. Alam tanya. Coba. Jangan langsung ya, coba ke. Sampai gak habis. Coba. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil
Masya Allah. Cocok royak nak? Alhamdulillah. Karena tadi mau jawab ke pertanyaanku ini kita awam telur. Telur na Pak Ustaz mualah. Ambil tomina teh botol. Ya sudah nanti. Sama-sama. Alhamdulillah. Pak Boy insyaallah. Nah sebab puan ini nangis anak tadi tes, sekarang orang tuanya lagi. Tapi tidak usah kini di atas, dibawa meki. Tapi nanti kalau sambung ayat langsung lanjut. Bisa? Ibu-ibunya dulu. Ibu. Sambung-sambung ayat nanti kalau kusuruh sambungi langsung lanjut. Bisa? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Lanjut Bu. Dia tahu apa lagi? Nanti pada ibu-ibu, bapak-bapaknya dulu. Saya yakin bapak-bapaknya semua jago-jago semua ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Hebat semua ini. Mantap. Kenapa ini? Kenapa Bu? Ya. Kalau si Pak Ustaz apa mah gampang mi udah nena. Gampang juga kita Bu. Lanjut ke bisa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shad. Lanjut nih. Shadaqallahul azim. Allah. Bapak Ibu. Rajin-rajin ke masjid. Maka Nabi barang siapa yang dari rumahnya punya wudu, melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap apa yang diinjakkan, tanah, kerikil, pasir, daun, semuanya akan menjadi saksi depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mi kapan si Jani alhamdulillah. Ayo apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling terakhir Bapak Ibu, paling intinya dari hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dari keteladanan dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Maulid ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, akan tetapi insyaallah bisa kita meneladani dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari mencontohi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mak barakatuh di mana Bapak Ibu, terutama alina mak bicarai, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.